Kemenangan 1-0 atas Brazil di pertandingan grup G, sukses catatkan sejarah bagi Kamerun. Dengan kemenangan tersebut, timnas Kamerun menjadi satu-satunya timnas asal Afrika yang mampu mengalahkan Brazil di kompetisi Piala Dunia. Meskipun kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Kamerun lolos ke babak 16 besar, capaian tersebut dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Kamerun mencetak gol kemenangan melalui gol yang dicetak oleh Vincent Aboubakar di masa injury time. Setelah mencetak gol, Vincent Aboubakar justru mendapat ganjaran kartu merah dari wasit. Pasalnya, ia melakukan selebrasi membuka baju, yang membuatnya mendapat kartu kuning kedua dari wasit. Sebelumnya, ia telah menerima kartu kuning di menit ke-81. Di pertandingan grup G lainnya, pertandingan menarik tersaji antara Serbia melawan Swiss. Kedua tim harus menang agar bisa lolos dari fase grup. Laga baru berjalan setengah babak, 4 gol sudah tercipta. Swiss mencetak gol lebih dulu di menit 20, melalui gol dari Xherdan Shaqiri. Serbia kemudian membalikan keadaan, lewat 2 gol yang dicetak oleh Aleksandar Mitrovic di menit 26, dan Dusan Vlahovic di menit 35. Semenit sebelum babak pertama usai, Swiss samakan kedudukan lewat gol dari Bril Embolo. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Babak kedua baru berjalan 2 menit, Swiss sukses mencetak gol. Kali ini, gol dicetak oleh pemain nomor punggung 8, Remo Freuler. Dengan hasil ini, Swiss lolos ke 16 besar. Mereka akan menghadapi Portugal pada 7 Desember mendatang. Sementara itu, Brazil akan menghadapi Korea Selatan pada 6 Desember. Drama terjadi di grup H. Siapa yang menyangka bahwa Korea Selatan dapat lolos dari fase grup? Secara mengejutkan, Korea Selatan sukses kalahkan Portugal dengan skor tipis 2-1. Korea Selatan sebenarnya tertinggal lebih dahulu. Laga baru berjalan 5 menit, gawang Korea Selatan harus jebol. Berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Diogo Dalot, ia mengirimkan umpan yang diselesaikan dengan mudah oleh Ricardo Horta. Tertinggal lebih dulu, tidak membuat Korea Selatan patah semangat. Dengan semangat juang yang luar biasa, mereka sukses samakan kedudukan di menit ke-27. Berawal dari situasi sepak pojok, Cristiano Ronaldo tidak sengaja membelokkan arah bola. Kim Yong-gon yang berada di depan gawang dengan mudah melakukan sepakan ke gawang Portugal. Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Portugal mendapat beberapa peluang melalui Cristiano Ronaldo. Namun, pemain berusia 37 tahun tersebut tidak berhasil memanfaatkan peluang yang ia miliki. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit waktu normal berjalan. Tetapi, drama kemudian terjadi. Korea Selatan berhasil mencetak gol kemenangan di masa injury time. Berawal dari serangan balik, pemain Tottenham Hotspur, Son Heung-min mengirimkan umpan terobosan yang mampu diselesaikan rekannya, Hwang Hye-chan. Skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan bertahan hingga laga usai. Di pertandingan grup H lainnya, Uruguay dan Ghana harus berjuang mati-matian untuk mengamankan tiket ke-16 besar. Ghana akan lolos ke 16 besar jika menang dengan skor berapapun melawan Uruguay. Sedangkan Uruguay, mereka harus menang dengan selisih gol yang banyak, jika di pertandingan lain Korea Selatan berhasil menang melawan Portugal. Di menit 17, Ghana mendapatkan hadiah penalti, setelah Mohamed Kudus dilanggar oleh kiper Uruguay. Namun sayang, sang eksekutor, Andre Ayew gagal melakukan tugasnya dengan baik. Tendangan penaltinya mampu ditepis oleh kiper Uruguay, Sergi Roquette. Justru Uruguay mampu mencuri gol lebih dulu. Berawal dari tendangan Luis Suarez yang ditepis kiper Ghana, Georgian de Arrascaeta dengan mudah menceploskan bola yang sudah berada di mulut gawang. Di menit 32, de Arrascaeta mencetak gol keduanya di laga ini. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Meskipun menang 2-0, Uruguay tetap tersingkir dari Piala Dunia 2022. Karena, di pertandingan lain, Korea Selatan berhasil menang atas Portugal dengan skor 2-1. Uruguay dan Korea Selatan sama-sama mengoleksi 4 poin dengan selisih gol yang sama. Namun, Uruguay kalah produktivitas gol. Di mana Uruguay mencetak total 2 gol, sedangkan Korea Selatan 4 gol. Di babak 16 besar, Korea Selatan akan menghadapi Brazil, yang akan berlangsung pada hari Selasa, 6 Desember 2022, jam 2 dini hari.
Sedangkan, Portugal akan menghadapi Swiss pada hari Rabu, 7 Desember jam 2 dini hari. Kompetisi Liga 1 sempat terhenti akibat insiden di Kanjuruhan, 1 Oktober lalu. Polemik mengenai kapan Liga akan kembali bergulir menjadi pertanyaan semua pihak. Namun, PT Liga Indonesia baru secara resmi mengumumkan bahwa Liga 1 akan kembali bergulir, mulai tanggal 5 Desember 2022. Liga 1 resmi kembali bergulir setelah kepolisian secara resmi mengeluarkan izin rekomendasi, yang juga telah diterima oleh PT Liga Indonesia baru, pada Jumat, 2 Desember 2022. Bergulirnya Liga 1 akan menggunakan sistem bubble yang digelar di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Meskipun sistem bubble sempat mendapat penolakan dari mayoritas klub, namun PSSI dan PT Liga Indonesia baru akan tetap menggunakan sistem tersebut. 5 stadion yang telah ditentukan sebagai venue yakni Stadion Maguwoharjo Sleman, Stadion Sultan Agung Bantul, Stadion M. Subroto Magelang, Stadion Manahan Solo dan Stadion Jatidiri Semarang. Masa depan striker timnas Prancis, Christopher Nkunku akhirnya terjawab sudah. Sempat dikaitkan dengan beberapa klub besar, Christopher Nkunku akhirnya memilih untuk berlabuh ke Chelsea. Christopher Nkunku akan bergabung dengan skuad Chelsea mulai Juni 2023. Chelsea menggaet Nkunku dari Red Bull Leipzig, dengan biaya lebih dari 60 juta euro.